Oke, jadi ini adalah cara menyelesaikan contoh soal tentang hukum kolom. Nah, di sini kita ada contoh soal, sebuah partikel bermuatan 5 mikrokolom diletakkan pada garis hubung di antara partikel-partikel bermuatan min 9 mikrokolom dan min 4 mikrokolom yang berjarak 0,50 meter. Bagian A, tentukan besar dan arah gaya pada partikel bermuatan 5 mikrokolom jika diletakkan di tengah-tengah di antara kedua muatan. Dan bagian B, di manakah partikel bermuatan 5 mikrokolom harus diletakkan agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif. Untuk pembahasan contoh soal ini, kita tuliskan dulu diketahuinya. Yang pertama ada muatan Q1 sama dengan min 9 mikrokolom atau sama dengan min 9 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ada muatan Q2 min 4 mikrokolom sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ada muatan Q3 5 mikrokolom sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan kita ketahui nilai tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per centimeter kuadrat. Nah, untuk bagian A, tentukan besar dan arah gaya pada partikel bermuatan 5 mikrokolom jika diletakkan di tengah-tengah di antara kedua muatan. Nah, kita gambarkan dulu, kita mempunyai muatan positif yaitu Q3 diletakkan pada garis hubung di antara dua buah muatan negatif yaitu Q1 dan Q2. Nah, kita ketahui pada soal bahwa jarak Q1 Q2 itu sama dengan 0,50 meter. Berarti jarak Q2 Q3, jarak Q1 Q3 atau R31 itu sama dengan 0,25 meter. Kemudian jarak R32 juga 0,25 meter. Kenapa? Karena Q3 ini tepat diletakkan di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Berarti ini jaraknya tepat dibagi 2. Kemudian kita tuliskan gaya yang bekerja pada muatan Q3. Ada dua buah gaya. Yang pertama F31. Arahnya adalah ke kiri karena ini muatan Q3-nya bermuatan positif sementara Q1-nya bermuatan negatif. Jadi dia mendekati muatan yang negatif. Berbeda jenis muatan ya. Jadi dia tarik-menarik. Kemudian gaya kedua F32. Dia arahnya ke kanan karena Q3 juga akan mendekati muatan Q2 yang bermuatan negatif. Seandainya ini Q2-nya positif, maka F32-nya akan ke arah kiri karena dia menjauhi muatan yang positif. Tapi karena dia negatif, berarti dia mendekati muatan Q2 atau arahnya ke kanan. Nah, setelah kita gambarkan arahnya seperti ini, kita tentukan gaya yang bekerja pada partikel bermuatan 5 mikrokolom atau F3, yaitu F3 sama dengan F31 tambah F32. Sebelum itu kita perhatikan terlebih dahulu tadi arah gayanya. Karena F31 tadi ke kiri, maka dia kita tandai sebagai gaya negatif. Nanti diberi tanda negatif. Dan F32 yang arahnya ke kanan, kita beri tanda positif. Berarti F3 sama dengan min F31 tambah F32. Kemudian kita masukkan nilai F-nya sesuai dengan rumus hukum kolomnya, yaitu F31 K Q3 Q1 per R31 kuadrat, F32-nya K Q3 Q2 per R32 kuadrat. Setelah itu kita masukkan nilai R-nya tadi ya, karena nilai R-nya sama yaitu 0,25 meter. Nah, di sini kan ada 3 buah besaran yang sama yaitu K, Q3, dan 0,25. Agar lebih mudah kita operasikan, kita faktorkan dulu. Menjadi F3 itu sama dengan K Q3 per 0,5 kuadrat dikalikan dengan min Q1, ini min Q1, ditambah Q2. Nah, setelah itu kita masukkan angka K dan Q3-nya, nilai K dan nilai Q3, Q2, dan Q1. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya 5 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q1-nya 9 kali 10 pangkat min 6, dia bernilai negatif, ada tanda negatifnya, dan Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, meskipun tadi di soal kita ketahui Q1 dan Q2 itu nilainya negatif ya, muatannya negatif, pada perhitungannya kita tidak memasukkan tanda negatifnya, karena tadi itu gunanya untuk kita tahu arahnya itu, arah gayanya itu tarik-menarik atau tolak-menolak dengan muatan uji. Nah, di sini 9-nya kita beri tanda negatif karena memang F31 itu adalah gaya negatif.
karena arahnya tadi adalah ke kiri. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Di sini di bagian atas ada perkalian bilangan berpangkat, 9 kali 5 sama dengan 45. Kemudian pangkatnya 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, berarti pangkatnya dijumlahkan. 9 tambah min 6 sama dengan 3, berarti 45 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini tadi ada 0,25, kita ubah bentuknya menjadi perpangkatan, berarti 25 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dikuadratkan, berarti 25 kuadrat sama dengan 625. Kemudian 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti 10 pangkat min 2 dikali 2, berarti 10 pangkat min 4. Nah, kemudian yang di belakangnya ada penjumlahan bilangan berpangkat ya, karena di sini pangkat atau ordenya sudah sama, 10 pangkat min 6, jadi kita tinggal operasikan angka yang di depannya. Min 9 tambah 4, berarti min 5 kali 10 pangkat 6. Kemudian kita lanjutkan, berarti F3 sama dengan 45 kali min 5, 225. Nilainya min, kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 3 ditambah min 6, berarti 10 pangkat min 3. Per 625 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini pangkat yang min 4 bisa kita pindahkan ke atas menjadi pangkat positif. Berarti 225 dikalikan 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 625. 225 dibagi 625 sama dengan min 0,36. Tandanya tadi negatif. Kemudian dikalikan dengan 10 karena ini min 3 ditambah 4 berarti 10 pangkat 1 atau 10. Jadi F3 sama dengan min 3,6 Newton. Nah, di sini tanda minnya itu menunjukkan arah gayanya. Karena dia negatif berarti arah gayanya adalah ke kiri. Nah, F3 sama dengan 3,6 Newton ke arah kiri. Berarti untuk bagian A, besar dan arah gaya pada partikel bermuatan 5 mikrokulom jika diletakkan di tengah-tengah di antara kedua muatan adalah 3,6 Newton ke arah kiri. Ini jawaban bagian A. Kemudian untuk bagian B, di manakah partikel bermuatan 5 mikrokulom harus diletakkan agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif. Jadi di sini kita misalkan dahulu bahwa muatan kita yang ketiga tadi itu diletakkan pada jarak X meter dari muatan Q1. Berarti R31 sama dengan X meter. Berarti R32-nya 0,50 dikurangi X meter. 0,50 ini tadi dari jarak antara Q2 dan Q1-nya. Kemudian, agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom, maka resultan gaya pada Q3 atau F3 itu harus sama dengan 0. Atau F31 harus sama dengan F32. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Resultan gaya pada Q3 itu sama dengan 0. Di mana tadi F3-nya sama dengan min F31 tambah F32. Nah, ketika ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti F31 sama dengan F32. Kita masukkan rumusnya. Menjadi kaki 3 Q1 per R31 kuadrat sama dengan kaki 3 Q2 per R32 kuadrat. Nah, setelah itu kita pindahkan yang R-nya ke ruas kiri, yang K dan Q-nya ke ruas kanan. Berarti R32 kuadrat per R31 kuadrat sama dengan K3 Q2 per K3 Q1. Nah, di sini karena ada K3 di pembilang dan penyebutnya, berarti habis ya ketika dibagi karena hasilnya 1. Berarti kita bisa gunakan Q2 dan Q1-nya saja. Menjadi R32 per R31 kuadrat sama dengan Q3 per Q1. Maksud saya Q2 per Q1. Nah, kita masukkan nilai Q2 dan Q1-nya, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6-nya juga hasil baginya adalah 1. Berarti R32 per R31 kuadrat itu sama dengan 4 per 9. Nah, karena ini kuadrat, ini bisa kita akarkan sehingga kuadratnya hilang dan ini menjadi akar 4 per 9. Berarti R32 per R31 sama dengan akar 4 per 9 atau sama dengan 2 per 3. Setelah itu, ini bisa disilangkan menjadi 2R31 sama dengan 3R32. Kita substitusi tadi nilai R31-nya yaitu X dan R32-nya yaitu 0,50 dikurangi X.
berarti 2x sama dengan 3 kali 0,50 dikurang x. 2x tambah 3x, 3x-nya dari sini. Nah, sama dengan 3 kali 0,50 sama dengan 1,50. Berarti 5x sama dengan 1,50. X sama dengan 1,50 dibagi 5, atau X sama dengan 0,30 meter. Nah, setelah itu, kita sudah ketahui X-nya 0,30 meter. Berarti R31-nya itu 0,30 meter. Kemudian R32-nya 0,50 dikurangi X, atau 0,50 dikurangi 0,30. Berarti sama dengan 0,20 meter. Nah, berarti untuk bagian B, agar partikel bermuatan 5 mikrokolom tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif, maka partikel itu harus diletakkan pada jarak 0,30 meter dari muatan Q1, yaitu min 9 mikrokolom, atau pada jarak 0,20 meter dari muatan Q2, yaitu min 4 mikrokolom. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengerjakan contoh soal tentang hukum kolom. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih.